Tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Mungkin lebih banyak ini juga kali ya, ikhtiar juga sama Allah gitu, tapi pasti ada aja sih dalilnya. Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Walaupun sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, coba cari jalan terbaik, ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi. Tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain gitu. Mantul. Saya bisa bilang, ini ya, dari saya 80% kalau memang merasa tidak cocok, ya lebih baik pisah. Meski sepakat untuk bercerai, Desta dan Natasha Rizky kompak menghadiri pernikahan sahabatnya, Enzi Storia, akhir pekan ini. Kehadiran Desta dan Caca tidak hanya mencuri perhatian banyak orang, melainkan menimbulkan banyak tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga keduanya. Kemunculan Desta dan Caca di ruang publik untuk pertama kalinya pasca gugatan cerai yang dilayangkannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mencuri perhatian banyak orang. Terlebih, ekspresi Caca yang masih menebar senyum di tengah prahara rumah tangganya menuai banyak komentar. Lantas, seperti apa para pakar menjabarkan ekspresi hingga menerawang masa depan rumah tangga Desta dan Caca? Retaknya rumah tangga Desta dan Caca makin menuai banyak komentar. Berbagai doa dan dukungan datang dari sejumlah selebritis yang ikut sedih atas apa yang kini dihadapi Desta dan Caca. Tidak hanya selebriti, masyarakat biasa juga ikut prihatin atas apa yang menimpa rumah tangga Desta dan Caca. Lantas, akan seperti apa nasib rumah tangga Desta dan Caca ke depannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya bara konflik rumah tangga Desta dan Natasha yang sampai kini terus bergulir, akhir pekan ini keduanya kompak menghadiri pernikahan sahabatnya, Enzi Storia. Kehadiran Desta dan Natasha atau yang kerap disapa Caca itu tentu saja mengundang perhatian banyak orang, mengingat untuk pertama kalinya pasangan beda usia itu tampil bersama di depan publik. Kehadiran Desta dan Caca tentu saja diiringi sebuah tanda tanya mengenai konflik rumah tangga keduanya. Mengingat sebelumnya, Desta secara resmi telah melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran Caca di pernikahan sahabatnya tidak luput dari sorotan. Ekspresi wajah Caca yang masih menebar senyum di tengah badai prahara rumah tangga yang sedang dihadapinya menuai respon beragam. Berhembus rumor mengenai kisruh rumah tangga pasangan yang menikah tahun 2013 silam itu sampai kini terus bermunculan. Tentu saja yang paling mendapat perhatian ialah dugaan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Desta dan Caca. Lantas seperti apa tanggapan dari pihak Desta sendiri atas ramainya tudingan adanya orang ketiga di balik retaknya rumah tangga Desta dan Caca? Dan seperti apa pula potret kebersamaan keduanya saat menghadiri pernikahan sahabatnya, Enzi Storia? Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Karena itu sama sekali tidak ada. Makanya kalau nanti sampai setelah ini masih ada lagi, ya kami mungkin akan mencoba mencadangkan hukum kami untuk melaporkan bahwa itu tidak benar. Ya Desta ya ngucapin ini aja, ya apa ya, kalau dibilang ya dia ada penyesalan, tapi cuman ini jalan terbaik menurut mereka. Ya mungkin kalian sudah tahu juga kali ya dari pengadilan apa isinya, udah kita satu ini lagi. Sering terjadi cekcok gitu. Kalau itu sih, itu belum bisa kita sampaikan. Tapi yang pasti kan salah satu syarat umpamanya sering terjadinya percekcokan.
apa materinya itu kami nggak bisa sampaikan lah. Karena kan persidangan juga belum mulai. Masa kita mendahului pengadilan. Lumayan sering lah ya, lumayan sering sehingga mengarahnya langsung ke pengadilan. Walaupun sudah ada mediasi beberapa kali, baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, coba cari jalan terbaik, ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Dan banyak hal-hal yang memang aku harus mengorbankan sedikit, berubah sedikit, dan dia pun juga begitu untuk ya supaya kedepannya akan lebih baik. Karena momen dan status aku dan keadaan aku sekarang kayak gini, mau nggak mau ya aku harus mengalahkan ego itu gitu. Apapun kedepannya ya itu emang resiko aku karena aku sekarang statusnya juga udah beda. Ya itu tanggung jawab besar sih buat aku, jadi ya harus siap sih. Jadi aku kita udah sebagai suami jalan istri dan sekarang dua-duanya kita diskusikan dengan baik. Nasib pernikahan Desta dan Caca yang sudah dijalaninya selama 10 tahun ini kini di ujung tanduk. Sebelum keduanya sepakat untuk berpisah, berbagai cara sudah dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya. Namun sayangnya, berbagai usaha untuk menyatukan jalinan cinta antara Desta dan Caca urung terjadi. Berbagai rumor mengenai penyebab keretakan rumah tangga Desta dan Caca bagai bola salju yang terus menggelinding dan menjadi pembicaraan banyak orang. Sebut saja mulai dari dugaan adanya orang ketiga sampai perbedaan visi yang membuat keduanya kerap cekcok. Yang cukup mengejutkan lagi, bumbu konflik rumah tangga di antara keduanya sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Bahkan baik Desta maupun Caca kini sudah tidak tinggal satu atap lagi. Tentu saja kabar tersebut cukup mencengangkan. Di balik humor yang kerap ditampilkan Desta dan kepribadian pendiam yang melekat pada Caca, siapa sangka menyimpan percikan api yang kini menjadi besar dalam rumah tangga yang sudah ditegakkannya selama 10 tahun ini. Lantas seperti apa teropong kartu tarot tentang nasib dan rumah tangga Desta dan Natasha? Benarkah mereka lebih baik berpisah ketimbang harus tetap terus bersama? Saya cuma bisa bilang 80% mereka susah menerima satu sama lain. Karena gini, dalam suatu hubungan itu sebaiknya tidak fokus ke satu sama lain, tapi fokus pada tujuan. Sementara itu tujuan mereka terlihat sudah agak melenceng. Di sini dalam artian bukan melenceng ya, tapi berbeda lah ya dari yang pertama kali mereka nikah di sini. Dan dari kedua belah pihak juga di sini sih kelihatannya sudah berusaha untuk mempertahankan ya, melakukan apapun yang sudah dan bisa untuk dilakukan. Tetapi di sini saya masih melihat ada kemungkinan yang cukup kecil untuk merujuk. Segala kemungkinan ada, tapi ya sebaiknya ya kita doakan apapun yang mereka ambil itu datang dari kesadaran diri sendiri, dari kemauan hati sendiri. Karena di sini nggak cuma satu pihak doang yang hancur hatinya, tapi kedua belah pihak sudah cukup hancur hatinya dan susah untuk menatanya kembali. Tapi yang saya lihat kalau pertanyaannya apakah nanti pisah atau tidak, sekarang gini aja cluenya ya. Orang itu walaupun menikah tapi tetap aja hatinya sudah tidak di situ lagi. Jadi ya masih ada kemungkinan lanjut, tapi untuk masalah hati saya rasa udah cukup sulit ya untuk disatukan kembali. Saya bisa bilang ini ya dari saya 80% kalau memang merasa tidak cocok ya lebih baik pisah. Dan kalau kemungkinan kecil untuk tetap bersama, kenapa? Karena ya gimana, goalsnya udah beda. Jadi ibaratnya yang satu ini kan dua orang menikah ini ibarat dua garis, saatnya paralel mereka bersilangan, ya udah nggak ketemu ujungnya. Jadi ya memang balik lagi, semua kembali kepada pilihan masing-masing. Ya ngucapin ini aja, ya apa ya, kalau dibilang ya dia ada penyesalan, tapi memang ini jalan terbaik menurut mereka. Memang ini semua berdasarkan kesepakatan, dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat.
Jadi secara baik-baik sih sebenarnya. Mungkin lebih banyak ini juga kali ya, ikhtiar juga sama Allah gitu. Tapi pasti ada aja sih dalamnya. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi. Tapi setidaknya kita udah berusaha gitu, udah memperjuangkan apa yang kita cintain gitu sih. Mantul. Dalam waktu dekat ini dibilang, saya bisa bilang sekitar 2 bulan ya ke depan itu masih bisa dibilang berusaha menjaga perasaan masing-masing. Dalam artian belum yang gimana-gimana banget, tapi untuk jangka panjangnya ini tergantung dari lebih kemauan prianya sih, apakah ingin tetap bertahan dengan pendiriannya atau mau berkompromi dengan pasangannya, karena kan gimana pun juga masih pasangan sah ya saat ini. Kalau yang menyebabkan perceraian itu bukan perbedaan umur, tapi kematangan dalam berumah tangga, egoisme salah satu gitu ya, terus nggak ada yang mau terbuka mengalah satu sama lain, jadi nggak ada ngaruhnya dari perbedaan usia gitu, baik itu usia yang perempuannya lebih tua atau laki-lakinya yang lebih tua. Nah, yang biasa terjadi kalau dan ini bisa yang beda umur sedikit atau umur banyak, itu bisa terjadi juga adalah salah satunya masih belum bisa. Kalau di pernikahan itu ada yang dia harus menerima, ada yang dia harus berubah kan gitu. Jadi salah satunya ada yang nggak mau menerima kondisi dari pasangan dan nggak mau berubah ketika pasangan itu sudah mulai komplain, jadinya nggak tumbuh gitu di pernikahan itu. Itu yang menyebabkan perceraian sih. Pernikahan Desta dan Cha-Cha yang kini diambang perceraian tidak hanya membuat rekan sesama selebritis kaget, tetapi juga masyarakat biasa yang juga ikut heboh. Baik rekan Desta maupun Cha-Cha mengaku sedih dan mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Salah satu dukungan dan doa datang dari sahabat Cha-Cha, Citra Kirana. Istri Rezky Aditya itu mengaku sedih. Meski begitu, ia tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan yang terbaik untuk Cha-Cha. Dukungan dan doa juga datang dari sahabat Desta, Ringo dan Imam Darto. Lagi-lagi, kedua sahabat Desta itu hanya bisa mendoakan, mengingat permasalahan yang sedang dihadapinya ialah permasalahan keluarga. Rasa kaget dengan beredar luasnya pemberitaan rumah tangga Desta yang kini diambang perceraian juga datang dari tetangga Desta sendiri. Sosok Desta dan Cha-Cha yang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan baik justru memutuskan untuk berpisah. Tentu saja hal tersebut membuat mereka prihatin dengan permasalahan keluarga yang sedang dialami Desta dan Cha-Cha. Maka seperti inilah respon sejumlah selebriti dan tetangga Desta dengan adanya kabar perceraian tersebut. Sebagai sahabat ya, doain aja yang terbaik ya. Cerita-cerita, ngobrol lancar ya? Tapi ya doain aja, pokoknya doain aja untuk Cha-Cha dan Dede ya. Kemarin juga saya sempat ketemu dengan istrinya, ya istrinya juga orangnya baik ya, mau nemuin ya. Biasanya kan kadang-kadang ada ya orang ini datang Pak RT terus dari ini nggak mau nemuin ya, tapi selama ini alhamdulillah istrinya baik. Saya dengar katanya mau cerai, makanya saya bingung. Sedangkan baru kurang lebih 3 minggu yang lalu saya ketemu istrinya, biasa aja kayaknya komunikasi antara Pak Desta dengan istrinya gitu ya, melalui telepon itu. Kalau saya kan kesian dari anak-anaknya, katanya masih kecil 3 orang ya. Ya emang waktu itu saya ngeliat cuma 1 beberapa tuh yang anak yang lagi itu, nggak ngeliat semua ya. Yang saya dengar kan 3 orang katanya masih kecil-kecil. Ya kita kan kasihan sama anaknya ini. Kalau anak kan biasanya lebih bagus diasuhnya dengan ibu ya, dibanding dengan orang tua laki. Ya soalnya dengan orang tua laki yang udah-udah yang saya tahu kalau dia anak tuh yatim, ya nanti akhirnya lah jadinya bebas. Kalau anak perempuan yang meninggal dari yatim, misalnya yang meninggalnya bapaknya, ibarat kata nih ya, yang asuh ibunya. Nah itu anak biasanya nurut apa katanya. Iya, ya makanya saya pengennya tuh dia rujuk lagi. Desta nggak pernah cerita-cerita kalau masalah itu dan saya kayaknya tidak pantas untuk mengomentari deh. Pertemanan kita tuh nggak pernah nanya-nanya masalah rumah tangga. Jadi kalau kita ketemu, hahaha, jadi kita semua merasa bahwa ya udah urusan rumah tangga masing-masing. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah lu gimana sih sama bini lo.
Gue juga nggak pernah ditanya, lu gimana bini lo? Enggak. Kita ketemu, hahe, motoran, pulang, udah. Justru karena pertemanan kita ini yang jadi pelampiasan dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi kita sepakat bahwa ya udah di rumah-rumah yang sini kita buat senang-senang aja. Gitu. Ya apapun itu mudah-mudahan yang terbaik buat mereka berdua ya. Apapun hasilnya ya didoakan yang terbaik aja lah. Amin. Ya baik sih orangnya. Ya suka di depan rumah sama anak-anaknya, sama Desta sama Caca. Saya tahu karena saya suka nganterin Galuh sebelahnya. Kalau nganterin ngelihat dia lagi jalan-jalan di depan rumah aja bolak-balik. Ya kaget lah, kaget banget. Masa? Saya orang awam aja kaget ngeliat yang adem ayem tau mau bercerai. Selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya, ya kaget tapi semuanya ya udah pada gede nih orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja buat berdua. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.